Halo guys, kali ini saya akan menceritakan alur film pendek bercerita tentang raksasa jahat yang mengambil anak-anak kecil untuk dirubah jadi hewan buat dimakan. Nah, satu anak berhasil selamat dan meminta bantuan ke pria muda ini. Apakah pria muda itu bisa menyelamatkan dia dan anak-anak yang lain? Kita lanjut ke alur ceritanya. Nah, cerita diawali seorang keluarga memiliki bayi dan ibunya memberikan kalung untuknya, guys. Saat kepergian suaminya, di malam hari, pintu rumahnya muncul mata besar melihat si bayi serta ibunya yang tertidur pulas. Karena dirasa aman, si raksasa jahat pun mengambil si bayi, terus mencabut ular sihir untuk menggantikan bayinya, dan mencabut satu ular dijadikan kalung agar tidak ketahuan. Keesokan harinya, bayi siluman ini begitu rewel, sehingga keluarga itu kesulitan saat memomongnya. Dari kecil tumbuh besar tetap rewel. Bahkan si anak siluman sering rusakin barang-barang milik keluarga itu. Ketika anak-anak sedang bermain pada kabur setelah kedatangannya. Dia begitu usil, jahat banget deh pokoknya. Terus anak kecil yang dijahatin sekarang tumbuh dewasa. Setelah selesai bantuin pekerjaan ibunya, dia menuju hutan untuk mengambil kayu api. Karena kecapean istirahat sambil mau makan nih. Ternyata ada tupai yang mau juga rotinya. Dibelah tuh, terus semua roti diberikan. Setelah kenyang, tupai itu meninggalkannya. Saat melanjutkan perjalanan, melihat gua disamperin. Merasa ngantuk, dia pun tidur. Tak lama kemudian ada sosok wanita yang menangis karena kakinya jadi ceker. Nah, si wanita bilang ada raksasa jahat yang sedang mengaduk ramuan. Saat disirami ke semua anak-anak tangkapannya, tapi wanita yang ada di gua tadi tidak terlalu kena air ramuan. Hingga saat tongkat sihir diketuk, hanya kaki kirinya saja yang berubah jadi ceker. Saat si raksasa kembali nyentongin ramuan, dia ngendap-ngendap lari kabur secepat mungkin. Setelah kejadian itu membuatnya trauma ketakutan. Pria muda itu lalu mengajaknya keluar dari gua, pergi menuju desa tempat tinggalnya. Tapi guys, mereka malah diusir sebab wanita berkaki ceker itu dituduh oleh warga siluman jadi-jadian. Mereka pun kembali ke hutan. Muncul tupai yang pernah dikasih roti. Si tupai bilang jika ingin menormalkan kakinya, maka harus mendapatkan tongkat milik raksasa jahat itu. Si tupai memandu jalan menuju tempat si raksasa jahat. Mereka harus melewati rintangan pohon bergerak. Tapi guys, saat wanita ini melompat, kaki kanannya kecapit. Terus pria muda itu mengambil tongkat kayu dibantu sama tupai. Berhasil merenggangkan pohon itu. Selamat deh. Saat melanjutkan perjalanan di rintangan kedua, di dinding banyak air keluar deras, hingga mereka naik ke tempat yang lebih tinggi. Si tupai kecil lalu menyedot semua air sampai kering tuh. Tubuhnya jadi besar sekaligus buat luncuran. Muncul munceratan api yang menghadang. Tapi tenang guys, si tupai menyiram semua api dengan air yang ada di dalam tubuhnya hingga padam. Si tupai hebat banget. Mereka sekarang sampai di ruangan raksasa jahat. Pria muda itu perlahan mengendap mengambil tongkat sihir si raksasa. Tapi guys, tangan raksasa lebih duluan menggapai tongkatnya. Terus pria muda itu berusaha menghindar dari tangkapannya. Sayang banget dia ketangkap dan ingin dimakan tuh. Tak tinggal diam, tupai menggigit kaki si raksasa. Tapi tak membuahkan hasil. Wanita itu perlahan mendapatkan tongkat dan membawanya ke tempat yang tinggi. Melihat hal itu, pria muda nggak jadi dimakan. Terus ngejarin si wanita buat ngambil tongkatnya. Saat tersadar, pria muda itu memintanya melemparkan tongkat. Si raksasa pun ikut melompat, tapi nggak dapat tuh. Tongkatnya jatuh ke tangan pria muda. Sedangkan si raksasa nyemplung di kendi air ramuan. Ketika tongkat sihir diketuk, akhirnya raksasa itu jadi kekelawar. Semua hewan yang ingin dimakan dilepaskan dan berhasil dirubah kembali menjadi manusia. Ceker wanita itu pun kembali normal. Mereka semua berjalan untuk menuju rumah. Anak-anak pada seneng. Pria muda berterima kasih ke tupai. Berkat bantuannya semua anak-anak bisa diselamatkan. Pria muda lalu mengajak wanita itu menemui orang tua kandungnya. Tapi bingung sebab memiliki anak siluman ini bersamanya sejak bayi. Orang tuanya mulai curiga setelah melihat kalung yang sama. Anak siluman menuduh kalau kalung milik wanita itu
itu palsu. Pria muda lalu menyentuhkan tongkat sihir ke tubuh anak siluman, sehingga sihir kalung serta tubuhnya berubah kembali menjadi ular. Tongkat sihir pun mulai hancur menjadi debu. Akhirnya pria muda serta wanita itu kemudian menikah, menggelar acara musik serta hiburan lomba di desanya. Dan saya akhiri ceritanya kiamat.